Assalamualaikum, saya Asma Nadia. Saya Isa Alamsyah. Kami berdua pengen titip pesan buat teman-teman yang pencinta film-film religi. Dan semakin banyak film religi dibuat, maka semakin banyak anak-anak muda atau keluarga kita yang terhibur sekaligus terbimbing melalui film-film religi. Nah, hal-hal apa yang kita bisa lakukan supaya film-film religi bisa sukses di pasaran? Yang pertama, Asma Nadia, menonton di hari pertama. Penting sekali buat rekan-rekan pencinta film religi untuk menonton di hari pertama. Sempatkan jadikan ini perjuangan. Kalau ada film-film yang lahir dari tangan-tangan penulis yang rekan-rekan sudah tahu, insya Allah kiprahnya di dakwah ini, tonton di hari pertama tayang. Karena ketika kita menonton di hari pertama, kita memberikan sumbangan tiket ya, yang perolehan jumlah keseluruhan penonton di hari pertama ini bisa menggerakkan banyak produser untuk membuat lebih banyak lagi film-film religi. Bahkan tidak mustahil, sangat besar kemungkinan bahwa mereka yang selama ini membuat film-film yang tidak memiliki pesan, bahkan cenderung merusak moral dengan menyebarkan kemusyrikan, kemudian dengan menampilkan pornografi dan lain-lain, tidak mustahil mereka tergerak begitu melihat ternyata kalau mau sukses, kalau mau menjual lebih baik membuat film-film religi. Sehingga lebih banyak pihak yang membuat film-film religi dan pelan-pelan kita bisa menggusur poster-poster yang tidak pantas. Kita bisa memprediksi berapa peraih penonton di akhir film ini nanti. Jadi sempatkan menonton di hari pertama. Kalau nggak sempat di hari pertama, di 3 hari pertama, tapi usahain di hari pertama. Dan jangan menunda lebih dari sepekan. Kenapa? Karena film-film itu di Indonesia tayang itu setiap hari Kamis, film baru tayang. Kemudian Kamis depan, begitu Senin, Selasa, Rabu tidak ada yang menonton, mereka akan turun. Dan film-film religi, film-film nasional seringkali tergusur oleh film-film dari Hollywood. Jadi sempatkan untuk menonton film religi di hari pertama. Apalagi yang bisa kita lakukan, Ayah? yang kedua yang bisa kita lakukan adalah share. Jadi kalau kita udah nonton film religi, setelah itu jangan lupa kita tweet, nih lagi nonton film ini. Waktu mau nonton, saya lagi mau nonton film ini. Kemudian setelah nonton, wah filmnya bagus, kita kasih komen dan sebagainya. Dan setiap share yang kita berikan, itu akan jadi kebaikan. Kalau film itu memberikan satu kebaikan, kemudian kita share ke orang nonton karena kita, itu ada hitungannya dari Allah. Kemudian kalau itu terjadi dan film itu menjadi sukses, produser lahir berlomba-lomba bikin film religi, itu jadi ada kebaikan. Dan satu hal yang perlu diingat, kekuatan film itu jauh lebih besar daripada promosi, propaganda, poster-poster yang kita ngomong, jurnal-jurnal akademik, bahkan buku, itu film lebih kuat. Jadi ini bisa dibuktikan misalnya ketika ada film Hunger Games, setelah film itu langsung peminat olahraga panah meningkat sampai, kalau nggak salah 50% atau bahkan sampai 2 kali lipat sampai 5 kali lipat, peningkatannya luar biasa. Anak-anak kecil, orang remaja, semuanya mau ekstrakurikuler panah karena film religi. Orang-orang film religi karena film. sorry, karena film maksud saya. Oke, ya biasa live, boleh salah. Karena film. Dan ini terbukti juga sekarang kalau kita lihat sekarang promosi ideologi, kemudian kecenderungan sosial dan sebagainya itu sekarang lewat religi. Jadi kalau lewat film, lewat film. Jadi film benar-benar efektif dan efisien. Makanya kita harus setelah nonton film religi, kemudian share, kemudian tweet, kemudian cerita di status, kemudian gunakan Instagram, mungkin foto dengan tiketnya. Itu yang kedua, foto ya. Rame-rame, Ayah ya. Iya. Foto rame-rame. Jadi manfaatkan sosial media dan dukung aktif di sosial media dengan seminggu pertama paling tidak. Terus kalau rekan-rekan ternyata tidak di tanah air, nggak ada halangan juga untuk tidak aktif share ini, karena bisa jadi keluarga kita yang di tanah air bisa menonton dan jadi tergerak untuk menikmati film-film religi. Dan ada yang bertanya ke saya gitu, kenapa Mbak Asma Nadia menganjurkan orang untuk nonton gitu ya, kenapa bukan menganjurkan untuk baca gitu.
jujur saja jumlah penonton itu di film di bioskop itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah pembaca kita gitu. Benar-benar jadi daya kayaknya nggak ada jangkaunya apa-apa. itu luar biasa. Iya, daya jangkau dakwahnya tuh luar biasa. Kalau kita manfaatkan untuk syiar, untuk kebaikan, ya insya Allah gitu ya, akan banyak nilai kebaikan. Dan otak kita itu kan 70% visual. Jadi bahkan ada yang bilang 90% visual. Jadi akan lebih mudah diterima hal ketika kita menyampaikan segala sesuatu dengan cara visual. Itu satu alasan kenapa. Jadi kalau jual buku 10.000 aja susah. Film itu bisa ditonton 1 juta, 2 juta orang, ratusan ribu. Jadi memang daya jangkauannya bahkan jauh jutaan, luar biasa. bahkan jutaan. Dan kalau saya dan Ayah, kami mewajibkan untuk menonton ya, terus diusahakan di hari pertama, kalau nggak di 3 hari pertama. Dan kita nggak cuma kita nonton berdua ya Ayah, tapi kita biasanya ngajak anak-anak. Jadi ini menjadi agenda lain yang setelah itu kita ya ada momen kebersamaan di situ. Anak-anak juga jadi tahu bahwa ini bagian perjuangan ayah bunda, sumbangsi kecil gitu ya bagi perfilman Indonesia yang lebih baik insya Allah, yang lebih menuntun gitu. Jadi biasanya habis nonton kami diskusi nilai-nilai yang ada di filmnya, apa yang tidak ada dan sebagainya. Langkah ketiga yang perlu diingat, apa yang bisa dilakukan untuk membantu film religi itu sama dengan restoran Padang. Kalau restoran Padang itu kalau kita makan, dia bilang kan gini, kalau puas sampaikan pada teman, kalau nggak puas sampaikan pada kami. Dan itu harus kita lakukan. Jadi kalau kita nonton film religi jelek, tapi kemudian masih ada nilai-nilai ya, kebaikan, nilai-nilai kebaikannya baik, tapi gitu. misalnya teknisnya alurnya jelek, terbatas, kameranya nggak bagus sebagainya, kita nggak usah expose di publik, tapi kita ingatkan produser, Pak ini kerugiannya, dan itu kita lakukan. Kita langsung ngomong ke sutradaranya, ke produsernya, kita inbox mereka, kita kirim email. jadi niat kita untuk memperbaiki tidak mempengaruhi penjualan film itu gitu. Kalau masalah film itu nggak memuaskan, orang bisa dapat, biarin, tapi yang baik-baiknya kita omongin gitu loh. Wah ini film inspiratif gini-gini. Ya tidak ada yang, kita cukup bilang tidak ada yang sempurna, tapi ini film cukup memberikan gini. Nanti aman ditonton anak-anak. Setelah itu kita buat detail-detail segala keburukannya, buat detail langsung ke produsernya. Dan bisa kirim surat juga, karena biasanya alamat-alamat PH itu tercantum di Google, bisa dicari gitu. Iya. Dan apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, karena kita juga lihat kan beberapa temen yang begitu susah payah membuat film religi, dan kita lihat niatnya murni. Dananya besar. Tiba-tiba ada orang membuat review yang bagus, sangat buruk, padahal tidak seburuk itu gitu. Akhirnya dia jadi ya merugi, produser lain jadi kapok. Nanti kalau karena sikap seperti itu banyak orang kapok, ya kita anggap lagi nih, kita lagi belajar, jadi saatnya kita bersikap sama-sama mendukung yang lain yang juga lagi belajar ya. Gitu. Sehingga siapa tahu setelah itu mereka bisa membuat film-film yang lebih baik. Jadi ini anggap mereka yang membuat film religi bagian dari perjuangan. Jadi kalau jelek ya kita peringatkan, tapi secara langsung kepada mereka memperbaiki diri, tapi tidak secara publik, sehingga publik yang seharusnya juga bisa dapat sesuatu yang mungkin buat publik dia tidak tahu itu masalah, akhirnya mereka ikut terpengaruh untuk menjelek-jelekan film itu. Jadi itu udah 3 ya. Pertama nonton di hari pertama, kalau nggak bisa kedua atau ketiga, karena itu jadi policy. Terus yang kedua share, kasih endorsement, promosi ke teman-teman. Ketiga selektif review buruk kita ngomong ke produser dan orang-orang langsung terkait, yang kebaikannya kita sampaikan ke publik. Yang keempat adalah ajak teman-temanmu, kalau memang ini proyek yang baik, yang memang lagi disiarkan, kenapa tidak ajak keluarga dan teman-teman untuk nonton bareng gitu. Dan ketika nonton bareng, jadi kebaikannya jadi milik sama-sama gitu. Dan dengan itu barangkali kita nonton bareng satu sekolah, atau misalnya nonton bareng dengan teman-teman di kampus atau teman-teman di kantor gitu. Jadi kan ini media, istilahnya perjuangan yang berjamaah gitu, yang di berbagai sisi gitu ya, berbagai umat Islam insya Allah mendukung ini gitu, dengan menjadi bagian gitu. Dan jangan mengandalkan tunggu tayang di TV atau misalnya tayang di YouTube ya. Iya. Kenapa ya? Jadi kalau banyak yang nonton, saya nonton di YouTube. Nah kalau orang nonton di YouTube, ya berarti filmnya nggak dapat apa-apa dari YouTube. Sedangkan mereka keluar uang tuh miliaran untuk membuat film. Terus kita mau nontonnya di YouTube, kesian produsernya. Jadi untuk sementara ya, yang bisa nonton ke bioskop
kecuali yang ke memang bioskop. tidak di tanah air atau nggak ada bioskop ya ayah gitu. Dan Supaya proyek dakwahnya ya, juga bergulir, insya Allah kalau gitu ya. ini kita jadikan proyek dakwah dan sudah terbukti lah, film bisa mengubah peradaban, itu sudah terbukti. Jadi film-film religi kalau sukses, ya contoh kita nonton Arisalah ya kan, saya ingat banget ketika nonton Arisalah tuh kayak spirit kita kan, wah luar biasa. Meskipun yang mainnya non muslim. Jelas bukan muslim, tapi itu membangkitkan semangat. Film Lion of the Desert, saya ingat benar betapa film itu membuat kita jadi bersemangat gitu. Sampai sekarang pun siapapun nonton tetap bersemangat, Tetap dapat kebaikan dari film itu. Nah, makanya semakin banyak film-film yang seperti itu, nanti akan semakin banyak produsen-produsen yang berminat untuk membuat film-film religi. Jadi jadikan ini gerakan bersama untuk mensukseskan film-film religi yang tayang di tanah air, sehingga produser atau PH tidak kapok dan mereka akan memproduksi. Kalau kelihatannya bagus, kemudian peminatnya banyak, akan lebih banyak insya Allah produser yang hijrah dan membuat film-film religi, sehingga tontonan baik kemudian juga poster di layar poster di bioskop insya Allah lebih aman buat mata anak-anak kita. Bahkan kadang-kadang gini, kalau produser umum ketika bikin film religi suka ada bolong lah. Kita harus akui kan, 1, 2, 3 nggak kita bisa kontrol semuanya. Kalau film religi sudah sangat bagus, orang bisa balik modal, akhirnya orang-orang yang benar-benar mengerti Islam masuk menjadi produser-produser Islami. Asma Nadia, saya termasuk orang nggak punya kemampuan finansial saat ini untuk membuat film sendiri. Makanya kita harus nempel di produser-produser yang sudah terbiasa, tapi jelas selalu ada lubang-lubang yang bahkan kita melihat, wah ini belum sepenuhnya Islami, ini masih ada bolong. Itu resiko. Kalau Pak Yusuf Mansur, ya dakwah bertahap. Kita bilang gitu, Pak Ustadz Yusuf Mansur bilang, ya makanya harus bikin film sendiri. Semuanya kita kontrol, saya sepakat. Cuma kan memang butuh proses, butuh belajar. Butuh keterampilan, ahli keterampilan ya. Ya makanya kita harus hargai film religi sebagai proses, tapi alhamdulillah ada yang sudah berani kayak Mbak Helvi Tiana Rosa. Ketika Mas Gaga pergi. Dengan Mas Gaga pergi, dia berani galang dana, cari ini banyak dukungan, dia buat 100% sebisa mungkin, seislami mungkin yang dia bisa lakukan. Atau tausiah cinta ya. Atau tausiah cinta, tapi itu tanpa dukungan kita untuk film-film religi, kalau misalnya flop di pasaran, akhirnya orang yang bersemangat bisa kapok produksi, bahkan harus mungkin bayar-bayar hutang. Akhirnya tidak ada yang berani lagi orang mencoba produksi film Islami. Kita ikut bersalah karena kita sebetulnya bisa dukung, tapi kita tidak laku. Dan yang lain adalah mari jadi muslim yang mewarnai bioskop-bioskop kita dan menjadikannya sebagai media dakwah. Kalau teman-teman melihat ada sitkom ya di TV, itu banyak sekali sitkom yang mungkin nomor 1, nomor 2 di dunia, dan mereka mempromosikan penyimpangan ya, termasuk seksual dan lain-lain gitu ya. Dan kenapa gitu kita tidak menjadikan ini gitu ya sebagai counter balik gitu yang juga bisa mencerahkan. Mereka keberhasilan, maksudnya gini, pemahaman keislaman mereka akan berpengaruh kepada keluarga mereka, dan saya pengen merangkul itu supaya mudah-mudahan mereka menjadi lebih baik, tidak justru terpromosi oleh nilai-nilai lain yang yang disuarakan lewat film-film yang lain gitu. Jadi jadikan ini media dakwah, dan saya salut banget dengan banyak ada beberapa sekolah gitu ya, termasuk di Surabaya, di Jawa Timur ya, juga di tanah air, yang ini sekolah Islam gitu, yang mereka tuh menggelar nonton bareng dengan murid-muridnya gitu ya, dan menunjukkan bahwa ternyata isu misalnya soal ikhtilat itu bisa dipecahkan kalau memang kita punya kemauan untuk mendukung gitu. Jadi sampai diperlihatkan foto bagaimana mereka menaruh batasannya, di sini penonton perempuan dan di sana tuh semua penontonnya laki-laki gitu. Dan no excuse gitu. Kalau memang kita berniat mendukung, nggak usah berdalih macam-macam, kita bisa membuat, kita bisa mengubah ya. Kita bioskop mungkin booking semua gitu ya, atau ketika menonton dan lain-lain gitu. Nonton bareng, kita bagi, atur, bikin hijab, kita atur pembagian tiketnya gitu sendiri. Iya gitu. Jadi hijabnya terbentuk sendiri insya Allah. Jadi no excuse,
jadikan ini perjuangan bersama, jadikan gerakan ini bersama. Kalau memang kita juga akan menonton gitu ya, sekedar misalnya untuk hiburan atau yang lain-lain, kenapa kita juga tidak menonton sekaligus untuk menjadikan ini perjuangan yang memberikan kontribusi untuk kelangsungan nafas dari film-film religi. Jadi jangan lupa itu sebagian ayat nonton di hari pertama tayang film-film religi. Dalam waktu dekat kita ada Pesantren Impian, insya Allah tayang 3 Maret 2016 di bioskop kesayangan Anda. Sekarang juga ada Mas Gagah juga masih Mas tayang. Gagah akan tayang dan Mas Gagah juga Tausiah akan Cinta juga masih tayang. masih tayang. Kemudian Tahap ada 3 juga lagi tayang. Lalu ada Mas Gagah 2 nanti yang akan tayang juga ketika Mas Gagah pergi. Jilbab kedua. Traveler. Terus kemudian Bulan Terbelah di Langit Eropa, pada nonton kan? Di Langit Amerika. Yang di Eropa tuh 9 Cahaya, Bulan Terbelah Langit Amerika, pada nonton kan? Iya. Harus ditonton, harus disempatkan. Iya, jadi sempatkan. Kalau kita anak kantor didorong, kita bakal dibayar sama sekantor kantor tuh nonton bareng, untuk kita nonton bayarin bareng untuk gitu. nonton dan Bulan dukung, Terbelah, ketika Mas 9 Gagah pergi, Cahaya, ya, ketika dan Mas lain-lain. Gagah pergi. Pokoknya ya kita dukung semua film religi. Siapapun yang buat, kontennya bagus, punya pesan Islam, dukung. Jadi insya Allah lebih mudah mencari tatanan aman, dan doakan kami-kami yang berjuang mudah-mudahan tetap istiqomah, dan doakan bahwa perlahan insya Allah kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan dalam film-film religi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.